Sistem dan alat pembayaran. A. Sistem pembayaran. 1. Pengertian sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Alat yang digunakan beragam, dari pembayaran tunai dengan uang kartal, cek, wesel, giro, dan lain-lain. 2. Peran bank dalam sistem pembayaran yakni 1. Regulator. Peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran dikeluarkan Bank Indonesia. 2. Perizinan. Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. 3. Pengawasan. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terikat dalam sistem pembayaran. 4. Operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time, Gross Settlement, BIRTGS, dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia SKNBI. Untuk Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System BISSSS, BI menyediakan layanan sarana penata usahaan dan settlement surat berharga. 5. Fasilitas. Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. B. Alat pembayaran tunai. 1. Sejarah uang dimulai dari nomaden ladang berpindah, barter, uang barang atau commodity money, uang logam, metallic money, terakhir uang kertas dan uang logam. 2. Pengertian dan syarat uang. Pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional adalah alat tukar atau barter. Ekonomi modern, uang memiliki pengertian yang sangat luas, tidak hanya sebagai alat pembayaran untuk jasa atau barang, namun juga untuk pembayaran hutang dan lain-lain. Uang juga dinilai sebagai nilai tolak ukur kekayaan seseorang. Syarat uang. Ada jaminan. Harus dijamin pemerintah sehingga penggunanya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Diterima secara umum atau acceptability. Kegunaannya diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayaran hutang. Nilainya stabil, tidak naik turun, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi. 3. Jenis-jenis uang. Pengelompokannya menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya dari logam, emas, atau perak. Nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Dibuat agar tidak mudah rusak, robek, luntur, tahan terhadap air. Berdasarkan nilai. Full bodied money atau bernilai penuh. Nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Representative full bodied money atau tidak bersifat penuh. Nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang kartal, uang giral. Berdasarkan kawasan, uang lokal berlaku di satu negara tertentu. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. 4. Fungsi uang memiliki dua kelompok fungsi, yaitu fungsi asli. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Uang sebagai alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda. Uang sebagai alat pembayaran utang digunakan untuk melunasi utang piutang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan dapat dilakukan ketika ada keperluan mendadak. 5. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Perencanaan dilakukan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Tahap pencetakan. BI menunjuk Perum Peruri untuk melakukan pencetakan uang rupiah. Tahap pengeluaran dan pengedaran. Mengirimkan uang dari kantor pusat BI ke setiap kantor BI yang ada di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Tahap pencabutan dan penarikan. BI memiliki kewenangan untuk mencabut atau menetapkan uang rupiah yang tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Tahap pemusnahan. Hanya uang dengan kondisi tidak layak edar yang dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan uang logam dilebur. 6. Unsur pengaman uang rupiah. Bahan uang terbuat dari kertas khusus. Benang pengaman seperti anyaman. Gambar tersembunyi, kode tunanetra, mikroteks, ukuran tulisannya sangat kecil, warna-warna memiliki warna yang terang dan jelas, dan lain-lain. C. Alat pembayaran non-tunai. 1. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Kartu debit, cek, nata debit, kartu pembayaran. Kartu kredit, Fiat Giro, nata kredit, e-money atau uang elektronik. 2. Jenis-jenis penyelesaian transaksi non-tunai.
Paper-based, alat pembayaran non-tunai yang berupa kertas dengan nominal tertentu yang tertera di kertas tersebut. Contoh, cek, bilet giro, nota kredit, dan nota debit. Electronic-based, alat pembayaran non-tunai yang berupa kartu yang canggih dan modern. Contoh, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit.